PKN kedua bersama saya dan Paulanya Iksa Putri, NIM 23010644558, mahasiswi 3SD 2023N. Nah, kali ini saya ditemani oleh bintang tamu kita yang sangat spesial, ya, yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Aja selaku guru kelas 1 dan kelas 2 SD Negeri Saunggaling 1. Selamat datang Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kabar gimana? Alhamdulillah luar biasa baik Ibu. Terima kasih ya Ibu atas waktunya untuk menyempatkan menjadi narasumber saya pada hari ini. Nah, ada tema yang kita usul untuk fokus kita pada hari ini, yaitu penerapan profil pelajar Pancasila. Nah, tapi tampaknya ini ya, untuk narasumber kita tidak cukup untuk perkenalan nama saja ya. Seperti kata orang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, untuk itu saya persilakan Ibu untuk memperkenalkan diri secara lebih detail. Baik, terima kasih ya Mbak untuk waktunya. Baik, nama saya adalah Ibu Dwi Aja Kartini. Saya di sini asli Surabaya. Nah, terus saya di SDN Saunggaling 1 ini kebetulan mengajar di kelas 1 dan di kelas 2. Nah, bagaimana Ibu perasaannya untuk mengajar dua kelas yang notabene itu masih kecil? Iya. Ya, saya baru pertama masuk di SDN Saunggaling 1 ini, kebetulan dipercaya untuk kelas 1. Nah, 2 tahun terakhir ini mungkin karena sudah banyak guru yang pensiun ya Pak ya, akhirnya jumlah guru di SDN Saunggaling 1 ini berkurang. Nah, dari kurang guru itu tadi, dari Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa kelas 1 merangkap dengan kelas 2. Itu rasanya itu ya malam-malam. Jadi kami, guru kelas 1 semua yang ada di SDN Saunggaling 1 ini merangkap. Jadi setelah kami mengajar di kelas 1 sampai kelas 1 pulang, kemudian langsung lanjut dengan kelas 2 sampai sore. Padahal untuk kelas ada, untuk ruangan ada, hanya karena kekurangan guru makanya kelas 2 masuknya di siang. Nah, saya tanya lagi ke Ibu Ageng ya Bu. Ibu jadi guru itu tahun berapa ya? Saya waktu itu awal jadi guru itu dari tahun 19. Udah lama ya Bu? Ya hampir 4 tahunan. Nah itu saya dulu lulus, kemudian alhamdulillah dapat panggilan, kemudian mengajar dan ditempatkan di SDN Saunggaling 1 ini dari tahun 2019. Sekarang Ibu statusnya gimana ini? Status apa ini? Saya ya status kepegawaiannya. Oh, status kepegawaiannya alhamdulillah saya di tahun 2020 sudah diangkat menjadi PNS. Ya. Saya waktu ngajar di kelas 1 dan yang 4 tahun ini sih saya di kelas 1, kelas 2, selalu di kelas terkendali. Yang saya rasakan ya kita harus banyak bersabar. Karena apa? Anak-anak di kelas 1 itu beratnya mereka masih bertransisi dari mereka PAUD atau TK, kemudian mereka menginjak pertama kali ke SD. Nah, mereka masih banyak rasa manjanya itu masih ada ketika di awal. Tapi lama-lamaan insya Allah mereka itu sudah bisa beradaptasi. Bagaimana kalau mereka sudah di tingkat dasar, sekolah dasar. Banyak sekali percobaan, tantangan sebetulnya, tantangan di kelas 1. Banyak ada anak itu belum bisa baca dan tulis. Mungkin di peraturan yang sekarang itu kan baca tulis tidak diwajibkan ketika masuk di kelas 1. Tapi juga ada anak-anak yang sama sekali tidak mengenal huruf. Nah, itu tantangannya karena di dalam satu kelas terdiri dari beberapa pekerjaan. Ada juga anak yang mungkin tipikalnya itu suka belajar dengan lari-larian, nyanyi. Nah, ada juga anak yang tipikalnya itu harus dijelaskan, harus diberikan video
video atau penjelasan secara visual. Nah, kemudian di kelas 1 itu juga namanya anak kelas 1 itu banyak sekali kadang dikit-dikit mereka, Bu, ini, Bu, si ini kan aku. Nah, itu. Nah, jadi kita harus benar-benar ekstra, ya, butuh ekstra kesabaran untuk menjadi anak kelas 1 maupun anak kelas 2. Di 2 tahun terakhir ini saya kan mendengar ya, ada kurikulum merdeka, ada juga profil pelajar Pancasila. Apa sih Bu profil pelajar Pancasila di dalam kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka ini kan kurikulum baru ya Mbak, baru 2 tahun ini diterapkan di Indonesia, di seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Nah, menurut saya profil pelajar Pancasila itu tujuannya untuk mewujudkan pelajar Indonesia untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat dan memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maksudnya pelajar sepanjang hayat itu seperti apa ya? Belajar sepanjang hayat itu artinya dia itu tidak terus semangat dengan belajar. Nah, kurikulum merdeka ini berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya. Perbedaannya itu ini, untuk sekarang kami para pendidik diwajibkan untuk memiliki berbagai teknik penilaian untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik. Nah, tadi yang saya sudah jelaskan, tantangan di kelas 1 ada anak yang tidak bisa membaca. Otomatis kami sebagai guru tidak memberikan penilaian secara tertulis. Nah, melainkan mungkin dengan cara tes lisan atau mungkin walaupun tes tulis tapi dibantu dengan guru. Sehingga untuk memenuhi dan bisa mengukur anak ini paham tidak dengan materi dasar. Jadi sekarang tidak perlu tes tulis, jadi bisa dengan berbagai macam teknik. Dalam konteks perubahan kurikulum ini, mengapa pembelajaran berbasis proyek ini dirasa penting? Pembelajaran berbasis proyek, karena itu tadi untuk memenuhi agar anak itu untuk proyek pelajar Pancasila itu sendiri sebetulnya menekankan untuk karakter, membentuk karakter siswanya, bukan dalam materi anak-anak pintar dalam hal ini, tetapi membentuk karakternya dengan diadakannya sebuah proyek profil penguatan pelajar Pancasila atau disingkat dengan P5 kalau di sini. Itu sama dengan pembelajaran tapi tidak kaku. Jadi pembelajarannya itu mungkin diajak untuk melihat secara langsung di lapangan, melihat secara langsung di halaman atau mungkin di tempat yang sekiranya mendukung dengan tema dari proyek profil pelajar Pancasila. Lalu bagaimana implementasi profil pelajar Pancasila ini kepada peserta didik? Penerapannya untuk profil pelajar Pancasila, mudah Mbak. Kan Mbak tahu nggak profil pelajar Pancasila itu ada berapa? 6 dimensi. 6 dimensi, ya. Supaya mudah ada nyanyiannya. Itu saya diajari. Mbak gimana? Kalau versi nyanyinya Mbak gimana? Belum tahu Ibu. Oh belum tahu. Ya. Oke. Karena saya guru kelas 1 ya, bayar nyanyinya. Ya nggak apa-apa Ibu. Kita lihat aja. Nyanyi dulu ya. Untuk biar hafal itu saya diajari oleh Seakan Lagi bersama pengawas bidang kecamatan ngomong jadi nyanyian itu supaya guru menghafal, biar guru itu hafal tidak harus membaca. Dengan nyanyian itu akhirnya kami hafal. Ya. Diikuti ya Mbak ya. Iya bisa. Ya nanti diikuti. Pertama itu gini, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah coba Mbak, itu lagu apa Mbak? Itu lagunya zaman saya SD sih. Gak tahu mungkin Mbaknya lagunya sudah. Nah, menurut saya
Jadi lagunya gimana itu tadi? Oke, gitu ya Mbak. Iya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Wah, seru sekali Bu. Nah kan, jadi apa Iya. ya? Jadi tanpa harus kita menghafalkan dengan teks. Nah, dengan guru Merdeka ini, kami sebagai pendidik memikirkan berbagai cara bagaimana belajar yang menyenangkan, yang tidak membuat anak itu bosan. Nah, ini salah satu contohnya. Mbak sendiri senang nggak diajar? Iya, seru sekali. Jadi lebih mudah. Nah, upaya sekolah ini dalam menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu di dalam diri peserta didik itu bagaimana ya? Upaya dari sekolah yang pertama, dengan adanya di sekolah SDN Saunggaling 1 ini ada pembiasaan yang dilakukan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, pembiasaannya itu berbeda-beda. Hari Senin anak-anak mengikuti kegiatan upacara. Nah, mungkin di situ bisa menerapkan karakter profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global. Ya kan? Nah, Pancasilanya sendiri kan mereka menyanyikan lagu nasional kan merupakan kegiatan wajib. Terus yang hari Selasa ada pembiasaan membaca Asmaul Husna. Nah, membaca Asmaul Husna dan membaca surat-surat pendek. Nah, itu kan sudah menanamkan karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kemudian dilanjutkan dengan English Conversation itu tadi. Kemudian hari Rabu ada tari remo. Nah, tari remo ya sama, setiap harinya diseling. Ada hari ini Asmaul Husna, besoknya surat pendek. Terus seperti itu sih Mbak usaha dari sekolah untuk membentuk karakter anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menurut Ibu, bagaimana pelajar yang berdimensi beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa yang dapat Dimensi yang pertama, Iya. itu kan mungkin sesuai dengan bunyi sila yang pertama tentang Tuhan Yang Maha Esa. Kalau di kelas 1 dan kelas 2 itu sendiri, kelas 1 dibiasakan untuk membaca sebelum berdoa, sebelum melakukan kegiatan belajar. Berdoa sebelum mulai dan berakhir. Nah, kemudian membiasakan mereka untuk ketika masuk mengucapkan salam. Nah, kemudian salim. Nah, kebiasaan salim itu kan membentuk karakter anak untuk itu tadi sesuai dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Itu kan terkait dengan agama. Kebetulan kelas saya semua beragama Muslim, jadi kan anak-anak dibaca. Selain itu di sekolah juga ada kegiatan Jumat Berkah. Jadi itu membentuk karakter anak kan ibaratnya seperti memberikan hadiah, memberikan kan hadiah enggak yang bawa. Jadi anak-anak itu bukan membawa uang, tapi membawa makanan. Nah, Bagi gitu. Iya, jadi nanti hari ini kelas 1 dan 2 misalnya. Nah, itu semua dikumpulkan dan itu nanti dibagi lagi kepada murid-murid satu sekolah ini dan warga yang ada di sekitar. keren sekali ya Ibu itu. Saya keren sekali kemanusiaan yang ditanamkan mulai sejak kecil. Ya, sejak kecil mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 bergantian. Untuk responnya anak itu bagaimana? Mereka senang karena kan jadi mereka tahu arti berbagi itu penting. Jadi kan mungkin ada anak yang mungkin tidak diberi bekal atau tidak diberi sama dengan adanya Jumat Berkah kan mereka akhirnya bisa mendapatkan jajan. Mungkin ada yang membawa jajan yang dia sukai, akhirnya kan dia bisa memberi. Dari orang tuanya sendiri itu bagaimana? Bagaimana untuk responnya? Iya, responnya. Alhamdulillah semuanya mendukung karena setiap kegiatan yang ada di SDN Saunggaling ini selalu dilakukan sosialisasi. Jadi sebelum kami pihak sekolah melakukan kegiatan tersebut, kepala sekolah beserta guru melakukan sosialisasi dengan orang tua, menjelaskan apa sih kegunaan kegiatan tersebut dilakukan dan manfaatnya untuk anak-anak. Kalau bisa dipahami dan jelas otomatis orang tua insya Allah pasti mendukung.
Lalu yang tadi kan dimensi yang pertama itu, sekarang yang dimensi kedua yang berkebinekaan global itu menurut Ibu bagaimana? Kalau berkebinekaan global, berkebinekaan itu artinya berbeda-beda ya, Mbak, Iya. tapi tetap satu tujuan. Nah, di sini intinya kalau penerapannya itu tidak membedakan. Maksudnya anak-anak dibiasakan, mungkin kelompokan itu kita membentuknya heterogen. Tidak dikelompokkan anak yang pintar-pintar aja. Jadi kami semua guru mengelompokkan anak-anak dalam tugas, dalam kegiatan pembelajaran itu heterogen, artinya rata. Yang pintar itu menyebar, yang tidak bisa itu juga menyebar. Tetapi kami juga tetap terus memantau anak yang butuh bimbingan dari guru. Nah, jadi kan biar anak-anak tidak merasa kalau laki-laki cuma memilih laki-laki kan takutnya ya dia heterogen, ya perempuan campur, supaya mereka tidak membedakan. Karena di sini kan asalnya dari berbagai macam daerah, ada dari Madura, ada yang dari Surabaya. Nah, kalau kita bedakan, ada yang Madura ke Madura nanti, ya mereka akhirnya tidak menerapkan kebinekaan. Nah, yang ketiga ini, yang dimensi ketiga kan mandiri ya. Ya. Itu bagaimana? Mandiri. Kalau dalam mandiri ini mereka bertanggung jawab dengan barang yang mereka bawa. Kelas 1 banyak sekali pensil yang ketinggalan. Setiap saya membersihkan kelas, ada pensil, penghapus. Akhirnya saya kumpulkan di satu tempat, di satu wadah. Ketika besok mereka mencari, saya suruh mencari sendiri. Jadi mereka bertanggung jawab dengan dirinya dengan barang yang mereka bawa. Oh, ini pensil kuah, ini mereka nanti. Dan ketika mereka menemukan barang yang bukan miliknya, otomatis mereka sudah terbiasa. Gak diambil, tapi diletakkan di kotak yang sudah saya sediakan. Jadi nanti kalau ketika temannya mencari, nah mereka tinggal mencari di kotak. Pasti perlu yang tantangan yang sangat besar itu kan mandiri itu dari ibu yang ada di kelas 1 kan masih anak-anak ya, masih terlalu kecil sekali ya. Tantangannya sangat besar ya. Terutama kalau piket itu bagaimana? Kalau untuk piket ya sejujurnya nih di kelas 1 piketnya itu hanya tertulis jadwalnya. Tetapi ya anak-anak diajari mungkin mengambil sampah yang ada di kolong meja, dan kebetulan kan kelas saya digunakan untuk kelas 1 dan kelas 2. Nah, kelas 1 mungkin merapikan tempat duduknya, piket kan tidak harus, ya memang harus bersih-bersih menyapu. Tetapi untuk kelas 1 ini kan menyapu mungkin hal yang perlu dibiasakan pelan-pelan. Nah, anak-anak mungkin piketnya itu mungkin dengan membuang sampah yang sudah penuh atau mungkin menghapus depan tulis dan saya kasih. Nah, sedangkan yang kelas 2 ini sudah mulai saya terapkan untuk piket setiap kelas sekolah. Jadi mereka saya beri waktu sekitar 15 menit karena mereka kan pulang sudah hampir jam 5. Jadi mereka 15 menit pas nanti jam 3 yang jadwalnya piket. Mereka membersihkan kelas, ya dibantu teman dengan saya tidak melepaskan langsung anak-anak menyapu terus saya tinggal. Mereka tetap saya dampingi di dalam. Nah, setelah mereka nyapu, itu pun nyapu aja masih banyak sisa-sisanya, nggak begitu pas langsung bersih. Nah, saya di situ menyempurnakan. Jadi biar kalau bersih, ya habis saya sapu lagi, saya pel, karena besoknya sudah digunakan lagi. Di kelas 1 dan kelas 2 itu bergotong royong Iya. sesuai dengan dimensi yang ketiga. Ya, Itu bagaimana? gotong royong. Nah, mungkin salah satunya itu juga buket ya. Gotong royong, bersihkan kelas, terus kemudian yang kelas 1. Karena kalau mungkin saya ajak anak-anak untuk ini kan untuk proyek kelas 1 sendiri itu saya memilih temanya, bukan saya si sekolah, memilih tema tentang kewirausahaan. Nah, judulnya berbeda-beda dari kelas 1 sampai 1, 2, 4, dan 5. Nah, Berbeda-beda tema. bukan tema, judulnya. Temanya tetap satu sekolahan, itu temanya untuk semester 1 ini tentang kewirausahaan. Nah, ini kalau proyek itu kan terdiri dari beberapa tema. Nah, kami bisa memilih dalam satu semester mau satu tema atau 2 tema. Sekolah SD Sawaling 1 memutuskan untuk satu semester 1 tema. Jadi untuk semester ini kami memilih tema kewirausahaan. Judulnya sendiri sih Mbak untuk kelas 1 ya.
sayurku wujud tanggung jawab dan keberhasilan. Itu maksudnya Dari gimana judulnya ya? aja sudah macam gitu. Iya. Intinya sih Mbak, intinya itu anak-anak diajak untuk mengetahui cara menanam. Nah, mereka itu belajar untuk menanam. Mulai dari pot, tanah, dan mereka membawa apa yang ada di rumah. Nah, kalau memang mereka ingin bersama satu kelompok, lah itu kan keputusan kelompok sendiri. Saya minta anak-anak untuk membawa pot, media tanahnya dan bijinya disalin di sekolah sama dikumpulkan. Anak-anak saya ajak untuk memasukkan tanah ke dalam pot, bagaimana biar mereka merasakan. Kemudian diberi biji, nah itu terus dibawa setiap minggu. Kalau yang dimensi selanjutnya nih, pengenalan kritis ini untuk kelas 1 ini bagaimana? Kenalan kritis, saya pernah coba itu di pembelajaran seni rupa. Kan ada mengenal berbagai macam garis. Untuk garis horizontal, vertikal, gelombang, zigzag. Nah, itu saya beri garis. Mereka menalar kritisnya. Kira-kira kalau garis horizontal itu kira-kira bisa jadi apa? Nah, ini kan tercipta berbagai macam hasil karya. Nah, seperti itu. Mungkin kritis lain itu mungkin saat pembelajaran saya tanyakan mereka menentukan gambar apa, kira-kira mungkin kalau gambar hewan gimana ya suaranya. Nah, kalau mereka kan yang antusias, mereka mengenal, oh suaranya kucing itu meong. Nah, mereka kan Kita untuk masih anak kecil itu imajinasinya tinggi ya. nah, apalagi mereka itu kayak saat yang mengenal prinsip itu pernah saya coba gitu, mereka membuat tiba-tiba gambar dari kebutuhan. Terus mungkin ketika mereka berpendapat, ketika mereka menjawab pertanyaan, nah, kan jawabannya pasti situ anak yang memancing dengan pertanyaan itu supaya menemukan anak yang bisa Anak kan pasti harus kreatif ya kan, kreatif sesuai dengan dimensi yang kreatif itu bagaimana? kreatif di saat anak-anak membuat kerajinan, mungkin dengan warnanya atau mungkin kemarin diajak untuk menciptakan gambar yang dengan dimensi itu kayak buku yang viral-viral di sosmed. Nah, itu saya coba terapkan ke anak-anak mereka biar mengenal mewarnainya. Warnanya kan tidak harus ditentukan, bebas sesuka mereka. Nah, itu kan kreativitas mereka. Sama sih dengan yang itu tadi, kalau bisa. Cara alternatif mengasah kreativitas anak itu bagaimana? Mungkin dengan banyak kan kalau kelas 1 itu kan menggunting kan ada pendampingan. Gunting aja juga belum tentu lurus Pak. Iya. Nah itu pertama mungkin bisa anak-anak diberi yang tunjuk untuk memotongnya itu bagaimana. Kemudian anak-anak diajak untuk berpengalaman langsung keluar, jadi anak-anak bisa membayangkan. Misal saya ajak melihat bahwa di sini kebetulan ada pohon sukun ya Mbak. Saya ajak anak-anak berdiri. Gimana sih untuk pohon sukun? Bagaimana bentuknya melihat? Nah, jadi saat kita coba anak-anak gambarkan, mereka dengan mengingat karena pernah lihat itu, dan mereka bisa melakukan Ibu, apa sih kegunaan dari proyek pelajar Pancasila ini? kegunaannya itu sangat penting untuk membentuk karakter anak. Di dalam proyek penguatan proyek pelajar Pancasila itu sendiri tidak semua dimensi dimasukkan. Karena apa? Satu dimensi aja loh. Untuk penerapannya kan butuh waktu supaya anak tersebut bisa memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Jadi dalam proyek kami guru memilih 2 dimensi. Mungkin kalau 3 itu aja sudah. Nah, karena kan kita harus istiqomah ya, gitu. Terus coba kreatif diajak kreatif supaya terbentuk anak yang memiliki kreatif. Berkebinekaan global terus diterapkan supaya anak memiliki kreatif. Dan besarnya kita jadi
satu sih Mbak, dua, minimal dua lah karakter yang ingin diterapkan kepada anak. Jadi kalau untuk semester ini, misal kami sudah mengambil beriman dan bertakwa. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara merawat tanaman, itu rasa syukur karena mereka punya tanaman. Selain itu kan mereka bertanggung jawab, berjalan kritis. Oh, tanganku kering, jadi aku harus waktunya menyerah. Lalu bagaimana pelajar Pancasila diterapkan melalui budaya sekolah? Pelajar Pancasila diterapkan di budaya sekolah. Nah itu tadi dengan mengikuti pembiasaan. Jadi anak-anak diajak itu tadi kan yang seperti baca Asmaul Husna, budaya sekolah. Terus selain itu kan anak-anak juga diajak untuk berbagi yang itu tadi sudah saya jelaskan di kebiasaan-kebiasaan yang ada di SD. Oh iya nih Bu, di SD Saunggaling 1 ini tuh ekstrakurikuler itu apa saja gitu? Ada berapa saja? Untuk ekstrakurikuler yang ada di SD Saunggaling 1, maaf, itu ada 7. Nah, yang pertama itu ada ekstra TPI, kemudian ekstra karawitan, ekstra melukis, ekstra menari, ekstra paduan suara, ekstra vokal grup, dan tentunya ekstrakurikuler wajibnya itu kan Sekali ya Bu ini. Iya. Lalu bagaimana pelajar Pancasila itu diterapkan melalui pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah ini? kalau dalam pembelajaran intrakurikuler itu kan bergabung saat pembelajaran sehari-hari yang mungkin diterapkan saat mengerjakan LKPD atau mungkin saat mereka mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. Terus dalam kegiatan ekstra, kalau saya lihat mungkin dalam kegiatan-kegiatannya ya Pak. Kalau TPG itu kan sesuai dengan dimensi yang pertama. Kepramukaan, kalau pramukaan itu gabungan, bisa juga mengadakan gotong royong, ya kan saat kelompokan buat yel atau mungkin saat mereka permainan untuk kelas 1 biasanya. Nah terus kreatif, nah saat melukis mungkin anak kreatif itu untuk menggambar, menari, terus berkebinekaan global itu juga bisa. Saat ekstra, ya semua ekstra sih kan tidak dibedakan. Saat mengikuti anak ini anak yang bisa nggak boleh ikuti, nggak boleh ikut, nah kan beda. Tapi semuanya yang mempunyai keinginan dan minat untuk mengikuti kegiatan ekstra kurikuler tersebut Itu apa saja sih tahapan-tahapan dalam mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini? untuk tahapan ya Kak ya. Tahapan itu sendiri ada 5 tahap. 4 ada 4. Tahap yang pertama dalam proyek yaitu tahap pengenalan. Kita dulu itu mengenalkan proyek yang akan dilakukan anak-anak itu apa sih, mengenalkan awalnya. Jadi dikenalkan dulu dengan beberapa pertemuan. Nah pertemuan itu tahap pengenalan. Setelah tahap pengenalan, nah itu tahap kontekstualisasi. Jadi mungkin prakteknya langsung. Mereka secara langsung mungkin mengenal, kalau yang kelas 1 ini kan tentang tanaman. Mereka mengenal langsung pot itu seperti apa sih, kata orang pot. Oh ini tanah, walaupun mereka sehari-hari ketemu, tapi kan diulangi lagi agar mereka lebih paham dan mengetahui. Terus tahap aksi. Nah mereka ya aksinya itu kan jika tidak menanam sampai akhirnya mereka merawat dan memanen hasil sawitnya mereka. Tapi nggak ujuk-ujuk panen teman. Ujiannya itu banyak. Kalau nggak dimakan tikus pertama. Yang kedua itu kadang lugu karena kan ditanam di dalam rak. Namanya anak SD lah semuanya aktif, lari ke sana lari ke sini kesenggol. Ada juga yang tidak tumbuh. Ada juga yang dimakan oleh hama. Nah itu kendalanya kalau ketika melaksanakan proyek yang ada di kelas. Untuk kelas 2 itu sendiri kebetulan menanam toga. Nah, toga tapi setiap kelas dibagi. Kebetulan kelas saya mendapatkan menanam kunyit. Itu aja ya. Iya, setiap kelas berbeda. Kelas A kunyit, kelas B jahe, kelas C itu bentuk. Nah nanti dari kunyit itu sendiri
diolah. Nah, bisa mereka kalau menjadi minuman, sinom, atau mungkin diolah. Ada yang pernah tahun lalu itu mengolah nasi goreng kuning. Jadi nasi gorengnya itu warna kuning. Jadi warnanya Iya, jadi warnanya kan mereka memanfaatkan warnanya. Ada juga yang dijadikan jadi tadi ya sinom, es krim, kan ambil warna kuningnya sebenarnya rasanya kan tetap ya sama. apa sih Bu yang menjadi fondasi kegiatan utama itu pada mata pelajaran dalam penguatan topik pelajaran Pancasila? Fondasi penguatannya, fondasi itu sebenarnya kita kan membentuk karakternya yang supaya mereka itu berperilaku seperti nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sebagai fondasi ini. Misalnya kita ingin membentuk karakternya tidak hanya secara pengetahuan tapi juga karakternya juga dibangun. Menurut pengalaman Ibu ini, kan ada nggak sih Bu tantangan atau kesulitan yang Ibu hadapi dalam praktik penguatan keenam dimensi ini? Tantangan kendalanya ya, kendalanya mesti ada. Kan namanya hidup itu mesti ada ujian. Pasti ada. Ada kendalanya. Kendalanya mungkin kan kita butuh kesabaran. Anak ini kan setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada anak yang mudah sekali dibentuk karakternya. Ada juga anak yang susah. Jadi kita butuh keistiqomahan itu tadi, bersabar, terus berusaha. Nah, tapi di saat kita melaksanakan kegiatan tersebut, kita juga menilai anak anak si A ini sudah mulai terlihat atau belum untuk karakter yang ingin kita capai. Seperti itu kendalanya. Isinya tadi Solusinya ya saya harus terus mendampingi, memberikan pendampingan, terus memberikan arahan ke anak-anak tersebut yang masih belum mencapai, belum menunjukkan, belum memperlihatkan karakter yang ingin dicapai. ini kan banyak ya kendalanya untuk yang melaksanakan itu kan perlu kesabaran yang ekstra, mungkin perlu bimbingan khusus ya. Iya, ya enggak, mereka masih berada tahap awal. Jadi kita betul-betul harus menuntun dan mendampingi anak-anak kelas 1 dan kelas 2 ini untuk menjadi pelajar pembelajar sepanjang hayat ya, seperti topik pelajaran Faktor apa sih Bu yang kira-kira menurut Ibu menjadi faktor pendukung mempercepat penguatan topik pelajaran Pancasila? faktor utamanya yaitu di keluarga. Kalau dalam keluarganya mereka juga mendukung dan menerapkan karakter-karakter tersebut, pasti akan mendukung. Karena kan anak-anak sebetulnya waktunya juga lebih lama. Kan tidak hanya di sekolah, di rumah pun kita sebagai guru harus berkolaborasi dengan orang. Seperti itu. Jadi kuncinya itu adalah keluarga. Iya. Buat sendiri sudah keluarga? Alhamdulillah sudah berkeluarga, punya anak 1. Bagaimana Ibu menerapkan ke anak? Karena anak saya masih usia 2 tahun. Masih 2 tahun. Iya, mungkin penerapannya dengan menyayangi hewan yang ada di sekitar, memberi makan, saya biasakan seperti itu. Jadi sudah betul diterapkan Ya, harus jadi pelajar Pancasila ya Ibu? Iya, mulai dibentuk, iya, mulai dibentuk mempersiapkan generasi gitu. Iya. Betul sekali. Dan itu perlu nggak sih Ibu pelajar Pancasila itu perlu nggak sih pelajar Indonesia itu menjadi pelajar Pancasila terutama di SD ini? Sangat perlu, karena itu kan untuk membentuk karakter. Karena banyak sekali anak-anak sekarang, bahkan orang dewasa pun Pancasila aja tidak hafal. Iya. Nah, bunyi Pancasilanya aja tidak hafal, apalagi makna dari Pancasila itu sendiri. Bagaimana bisa tahu? Makanya sangat penting untuk diterapkan, apalagi di SD. Anak SD itu kan mudah perannya dibentuk. Kalau mereka sudah menginjak jenjang berikutnya, takutnya sudah berpengaruh hal lain. Nah, di dasarnya mereka tidak kuat, nah fondasinya tidak kuat, nah ini tadi. Takutnya mereka menyimpang. Jadi kan sangat perlu diterapkan. Lalu apa sih tujuan sebenarnya yang ingin dicapai dari proyek ini? Tujuannya untuk membentuk karakternya tadi, Mbak. Dan seperti artinya
membentuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, dan mereka akhirnya mempunyai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan sekolah ini itu respon adanya bagaimana responnya ketika ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini? Sangat mendukung, ya. Tidak hanya sekolah, pengawas kami pun sangat mendukung dengan adanya kegiatan proyek. Karena apa? Di sini itu ibaratnya kegiatan main mereka. Nah, kegiatan proyek itu tidak dilakukan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, tapi hanya di akhir, di mingguan. Nah, sistem untuk pelaksanaan proyek itu ada dua macam. Ada sistem blok atau sistem mingguan. Mingguan artinya setiap minggu itu ada pembelajaran proyek. Kalau sistem blok itu ada bulan terakhir. Nah, seperti dihabiskan untuk pembelajarannya itu di awal. Nah, 3 bulan terakhir digunakan untuk pembelajaran proyek itu. Nah, di SDN Saunggaring 1 ini memilih sistem mingguan. Jadi setiap minggu itu ada. Jadi ada 18 pertemuan. Nah, proyek itu sendiri juga kita tidak asal langsung praktek, kami juga membuat buku panduannya, modulnya. Istilahnya sekarang modul, dulu itu RPP kan Mbak. Di kurikulum sebelumnya itu singkatannya RPP. Untuk yang kurikulum ketiga ini kan singkatannya seperti modul. Nah, kami juga membuat modul acuannya untuk pertemuan pertama itu diajari apa, pertemuan kedua itu diajari apa, supaya kita tidak bingung. Ya kan? Kalau kita jalan nggak ada petunjuknya kan nyasar. Seperti itu. Jadi itu proyek itu berbeda ya dengan pelajaran. Berbeda. Kalau pelajaran biasa kan berisi tentang ilmu pasti, matematika 1+1=2. Nah, kalau proyek ini anak-anak diajak oleh senang-senang, tetapi selain senang-senang, kegiatan belajar yang menyenangkan, tapi fasilitas untuk membentuk secara perlahan kita tujuannya untuk membentuk karakter mereka. Nah, coba Mbak tebak, kalau dalam menanam, kira-kira anak-anak itu karakternya apa menurut Mbak? Menanam mungkin karena lebih memiliki jiwa tanggung jawab ya untuk merawatnya. Iya, kan merawat, selain mereka menjaga. Saat awal itu karena kelas tidak terkena sinar matahari, mereka setiap istirahat membawa tanamannya ke tempat yang bersinar matahari. Saat itu mereka bertanggung jawab mengembalikan. Nah, itu salah satu hal mudahnya untuk kelas 1. Kalau kan nggak berapa ya, nggak sama dengan pembelajaran. Kalau pembelajaran kan sudah pasti yang diajarkan. Proyek kurang lebih seperti itu. Jadi berbeda ya, sangat berbeda. Respon dan dampak pelaksanaan pembelajaran profil pelajaran Pancasila ini sejauh ini diterapkan sekarang itu seperti apa ya? Baik dari segi responnya anak sendiri atau wali muridnya? Kalau respon dari wali murid sendiri yang sudah kan ini kan sudah 2 tahun ya, yang mereka dari kelas 1 kelas 2 sekarang mulai kelas 2 mereka bilang adanya proyek ini sebetulnya senang. Karena apa? Mereka akhirnya ngajak anak-anaknya. Kan kelas 1 menanam sayur. Karena sayur tersebut diolah menjadi keripik, anaknya itu jadi senang. Padahal sebelumnya tidak suka makan sayur, tapi karena kolaborasi dengan orang tua menciptakan produk dari bahan dasar sawi ini dibuat apa? Ada yang menciptakan jadi nugget, ada juga yang jadi keripik. Nah itu anak-anak secara tidak langsung mereka kan sudah makan sayur. Nah, mulanya mereka tidak suka makan sayur, tapi karena diolah sedemikian rupa yang membuat mereka jadi suka makan sayur. Seperti itu respon. Mereka sangat mendukung. Dari anaknya sendiri itu bagaimana? Dari anaknya sendiri senang. Kan mereka juga berpengalaman dalam berpresentasi, pengalaman dalam menanam dan merawat tanaman di rumah itu. Pasti mereka sudah jago dengan TV-nya, jago dengan mainnya, dengan gadgetnya, apalagi generasi sekarang ya kan. Mereka sudah banyak pakai gadget. Nah, dengan adanya proyek, akhirnya mereka kan mau tidak mau ya harus merawat tanamannya. Kalau mereka tidak open, berarti kalau di bahasa Jawa ya, orang Jawa bilang kalau nggak open, nggak tumbuh kan sawinya. Akhirnya memotivasi kalau melihat rumahnya kok bisa tumbuh ya, kok punya aku enggak, akhirnya memotivasi mereka. Nah, Jadi rasakan iya, aku karena aku kemarin nggak nyiram, tanaman aku jadi layu.
Jadi mereka mempunyai nalar kritis. Pengaruhnya sendiri dalam pembelajaran ini, pengaruh pembelajaran pelajaran Pancasila ini di dalam kelas itu seperti apa? Ya pengaruhnya akhirnya terbentuk anak-anak yang berperilaku seperti itu kan, cuma berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Dulunya anak-anak yang manja, sekarang anak-anak itu ingatkan saya, memang saya sengaja tidak mengingatkan mereka untuk menyiram. Pasti mereka sendiri, Bu, sekarang waktunya nyiramnya, jadi mereka punya tanggung jawab. Mereka ingat akan tanggung jawab mereka dengan tanaman mereka punya. Maka kadang mereka, Bu, tanaman saya layu, Bu, tanaman saya hilang. Ya, hilang bisa, karena kan di sini juga banyak tanaman yang Mbak bisa lihat sendiri di sawah satu juga banyak tanaman, mungkin ada hama-hama yang memakan tanamannya Nana itu tadi. Tapi semangatnya Nana tidak putus di situ. Walaupun tanamannya makin tidak tumbuh, ya tetap saya motivasi, saya beri semangat, saya berikan lagi, saya isi biji lagi, kemudian disiram, nanti tumbuh, ada yang mati lagi, kan gitu. Seperti itu. Sudah tidak terasa nih Bu. Sudah 30 menit Ibu ini menemani saya ya, bincang-bincang, ngobrol santai. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, juga jawabannya yang sudah sangat jelas dan detail sekali. Dan saya itu sudah mengetahui tentang proyek program pelajaran Pancasila ini yang ternyata itu berbeda dengan mata pelajarannya. Nah, saya rasa sudah cukup ya podcast kita kali ini. Terima kasih sekali lagi Ibu Aja dan pemirsa semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.